Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ada yang tahu pertemuan ke berapa? Ketujuh. Ya, betul. Pertemuan ke-7. Materi kita hari ini tentang, masih saya bahas sedikit frase nomina dengan frase verba. Jadi, saya share dulu materinya. Ya, silahkan dibuka bukunya. Halaman 36 kalau tidak salah. Ini 35. Nah, namun sebelum saya membahas tentang afiksasi, saya flashback dulu ke pertemuan sebelumnya, yaitu tentang frasa verba dan frase nomina. Jadi saya ingatkan kembali apa itu verba. Verba adalah kata kerja. Nomina adalah kata benda. Jadi ada frasa verba, frasa itu adalah kelompok kata. Jadi ada kelompok kata kerja, ada kelompok kata benda. Itu pelajaran kita minggu lalu tentang frasa verba dan frase nomina. Nah, ada juga yang dimaksud dengan kata sifat, yaitu adjektiva ya. Adjektiva itu kata sifat. Nah, berdasarkan pelajaran minggu lalu tentang frasa verba dan frase nomina. Jadi saya ingatkan kembali, frasa verba kelompok kata kerja, frase nomina kelompok kata benda. Nah, sekarang kita masuk ke afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah kata yang sudah mengalami atau ditambahkan imbuhan. Jadi afiksasi sama dengan imbuhan. Apa itu imbuhan? Ya, imbuhan biasa ada awalan. Awalan ter, ber. Oke. Sekarang, dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar, kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Nanti kita lihat apa-apa contohnya yang sudah berimbuhan, majemuk, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi. Jadi kata dasar belum mengalami imbuhan. Sedangkan imbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan tambahan imbuhan. Pengulangan, reduplikasi, misalnya tiap-tiap, orang-orang, itu namanya pengulangan. Dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Ya. Jadi kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, jadi kita masih membahas tentang verba dan nomina ya. Nah, misalnya ada kata minum. Minum itu kata kerja. Setelah mendapat imbuhan, ini imbuhan ini akhirannya minuman. Dia berubah menjadi kata benda. Jadi tadi minum itu kata kerja. Setelah mendapat akhiran imbuhan, ini minuman, berubahlah dia menjadi sebuah kata benda. Contoh lagi, sedot. Sedot itu kata kerja. Setelah mendapatkan akhiran jadi imbuhan itu ada awalan, ada akhiran, berubah menjadi sedotan. Maka sedot tadi itu kata kerja berubah menjadi kata benda. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba. Kata dasar juga bisa menjadi sebuah kata kerja jika mendapat imbuhan men, ber, di, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu kata dasar yang sama dapat berubah menjadi
nomina jika diberi imbuhan pen, per, atau terkadang ke an. Nah, contoh. Berikut ini adalah contoh afiksasi. Disebut itu kata kerja. Kata dasarnya disebut, imbuhannya di. Nah, ini sebut masih kata kerja. Disebut juga masih kata kerja. Menakutkan, kata kerja, kata dasarnya takut. Ya, meskipun kata dasarnya sudah mendapat imbuhan an, dia tidak berubah. Oke. Tolong yang coret-coret layar, apa saya perlu sebut namanya? Apa saya perlu sebut namanya yang coret-coret layar? Oke, lanjut. Jadi, kalau kamu mau coret-coret layar, saya juga bisa coret-coret layar. Dan bisa menghapus dari sini. Nah, cuma kalau saya sebut nama, tak malu kita. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya clear dulu. Jadi di sini saya bisa meng-clear apa yang kamu. Nah, sekarang. Sampai di mana tadi? Kemampuan. Mampu itu kata dasarnya ya. Itu masuk kategori nomina. Setelah mendapatkan awalan ke dan an, akhiran an, masih tetap berupa menjadi kata benda. Getar. Itu kata benda. Getaran masih kata benda. Nah, ini. Susu. Susu itu kata, kalian tahu? Susu itu kata benda. Tapi setelah mendapatkan awalan me dan akhiran i, susu ini dari kata benda berubah menjadi kata kerja. Menyusui. Ini contohnya. Susu kata benda. Setelah mendapatkan awalan me dan akhiran i atau mendapatkan afiksasi, menyusui berubahlah dia menjadi kata kerja. Asal. Asal, ya kata kerja, berasal masih kata kerja. Isap. Isap kata kerja. Setelah mendapat afiksasi, mengisap masih tetap kata kerja. Gigit. Mendapat awalan me, menggigit. Dari gigit kata kerja, menggigit tetap kata kerja. Gigit. Setelah mendapat akhiran an, dari kata gigit, gigit itu kata kerja. Setelah mendapat akhiran an, berubah dia menjadi kata benda. Gigitan. Ya. Kalau kamu pernah lihat gigitan, yang dimaksud dengan gigitan, misalnya ada adikmu kecil suka menggigit. Supaya tidak nagih gigi, belikan gigitan. Ya. Jadi gigit itu kata kerja, menggigit itu kata kerja, dapat awal alamat, tapi setelah gigit mendapat akhiran an, berubahlah dia menjadi kata benda. Teliti, peneliti. Nih, peneliti itu kalau ya teliti dan peneliti itu orang, bendanya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Pertunjukan. Pertunjukan itu ya orang yang mau menampilkan bendanya, tunjuk kata dasarnya. Ini kata kerja, setelah mendapat afiksasi berubah menjadi kata benda. Menguasai. Kuasa. Kuasa itu kata apa? Kata menguasai kata kerja, kuasa tetap kata kerja. Berbeda, awalan ber, imbuhannya ber. Berbeda, berarti ini masih kata benda. Bereproduksi, oh jelas ini kata kerja. Produksi kata dasarnya, oh masih kata kerja. Kenal, dikenal. Bantu, membantu, otomatis kata kerja.
Nah, ini adalah tugasmu, tapi saya kasih dulu ini. Makan. Makan itu kata kerja. Setelah dapat akhiran an, makanan berubah menjadi kata benda. Cium. Cium itu kata kerja. Tapi setelah mendapat awalan pe dan akhiran an, penciuman berubah jadi kata benda. Makan. Makan itu kata kerja. Pemakan. Kata benda. Pemakan itu ya kamu orangnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang afiksasi? Nanti saya share videonya juga. Oke, ada yang ingin bertanya tentang afiksasi? Imbuhan. Pak, misalnya. Ya. Misalnya belajar. Belajar itu kata kerja. Setelah mendapatkan awalan pe, pembelajar. Pembelajar itu kata benda, orangnya. Tidur. Tidur itu kata kerja. Ketiduran. Ya, masih kata kerja. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Nah, sekarang untuk tugas, ya, tugasnya itu nanti karena tugasnya itu kamu bisa kerja mulai 1 sampai 12. Karena makanya saya belum kumpul karena masih ada kelanjutannya. Ya. Tadi kita belajar ini, afiksasi. Carilah 2 contoh verba yang telah mendapatkan afiksasi pada wacana yang telah dibuat. Jadi, nomor 2 dan seterusnya tidak bisa dikerja kalau kamu tidak kerja nomor 1. Untuk nomor 13 ini belum saya jelaskan, mungkin pertemuan berikutnya. Nah, temannya sudah ada yang mau kumpul. Pak, bagaimana caranya dikumpul? Ya, oke, saya simulasikan nanti bagaimana cara mengumpulkan tugas. Ada yang namanya kanton tugas. Ya. Kanton tugas saya bukan di grup WA, bukan dikirim di WhatsApp. Melainkan ada kantong, nanti akan saya kirim linknya. Saya perlihatkan dulu bagaimana cara mengisi kanton tugas. Saya bukakan dulu linknya. Tugas. Saya cari dulu. Ya, bisa dilihat. Nanti ini. Jadi, Pak, kenapa sampai sekarang belum dikirim-kirim tugas? Ya, kerja dulu. Nah, nanti ada kanton tugas. Jadi, tugas-tugas kalian nanti ada di sini. Misalnya, kalian kan 10 MIPA 3. Ya, pada saat buka linknya nanti, klik 10 MIPA 3. Berikutnya. Silakan pilih. Misalnya, Inca Nurhalisa Tilani. Ya. Sudah pilih namanya. Ini kan tugas di bab 1. Berikutnya. Nah. Apa judul wacanamu? Foto. Masukkan di sini. Mana wacananya? Foto. Masukkan di sini. Mana pernyataan umum yang kamu dapatkan? Foto. Gagasan pokok. Ini. Jadi nanti saya untuk nilai prakteknya, ya saya tidak usah lagi suruh kalian praktek.
karena di rapor itu ada 3 nilai yang saya input, harus diinput, yaitu nilai praktek. Nilai praktek secara otomatis kalau kamu sudah isi kantong tugas, ya, kalimat deskripsi bagian yang kamu temukan di wacanamu di foto. Nah, nanti di sini sesuai dengan yang ini. Jadi kantong akan diisi sesuai dengan ini. Jadi ya, apa yang harus kalian lakukan sekarang ya kerja sedikit-sedikit. Karena tidak susah aja ini tugasnya. Misalnya ini, kalimat definisi. Terus 3 baris. Kalimat deskripsi 2 baris. Kalimat deskripsi manfaat mungkin 2 baris. Apalagi ini, frasa verba sudah saya jelaskan, frasa nomina, contoh nomina yang telah mendapatkan afiksasi pada ini baru-baru saya jelaskan contoh verba yang telah mendapatkan afiksasi pada wacana yang telah dibuat. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke kalimat simpleks dan kompleks untuk nomor 13 dan 14. Nah, karena tadi saya bilang ada nilai teori, ada nilai praktek. Untuk nilai teorinya nanti kita online ya. Seperti kalau ujian nasional tapi kalian kerjanya di rumah. Terserah mau lihat buku, waktunya 2 jam. Di mana ujiannya? Ya saya menggunakan Quick Per School. Kalau ada yang punya akun Quick Per School, ya silahkan masih itu bisa digunakan. Kalau belum punya akun Quick Per School, nanti saya kasih tutorialnya bagaimana cara membuat akun Quick Per. Ada pertanyaan? Pak, bisa bertanya, Pak? Silahkan, Sarkasi. Itu yang tugas mapnya jadi tidak dijalankan, itu tugas mapnya, Pak? Tetap itu tugas map. Kalau sudah ada di mapmu selesai, berarti ada yang bisa kita foto. Tetap yang ada di map ya, masih ada di map. Harga map itu 3.000. Oh ya, tugas yang di map dikirim, Pak? Iya. Ke situs kantor tugas? Ya, betul. Tugas yang di map nanti difoto. Tapi kenapa saya suruh di map? Buat jaga-jaga. Siapa tahu ada yang bilang sudah dikirim saya, Pak. Ternyata di saya belum ada. Ku minta itu map tak. Mengerti kah? Sarkasi. Ya, kita kan ini di dunia. Mengerti, Pak. Ya, kita kan ini di dunia maya. Siapa tahu ada yang kena virus kali tepu, hilang semua datamu. Ya, siapa tahu nanti HP-mu hilang. Ya, masih ada. Pak, hilang HP-ku. Kasusnya ada 10 MIPA 3 yang hilang HP-nya. Ada semua di situ foto-fotonya. Tapi kan masih ada mapmu mapmu Miku ambil. Nggak usah menangis, tidak ada tugasnya. Ya. Jadi itu map tetap akan kita kumpul kalau ada masalah. Jadi untuk nilai prakteknya itu. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan yang bagus sekali. Oke? Ada ya? Saya harap kalian sudah mengaktifkan yang tadi itu, paket Rp10, supaya kita bisa rame di Zoom. Ya. Ada pertanyaan lagi? Dari perempuannya? Oke. Kalau tidak ada, ya, bisa juga japri saya kalau ada pertanyaan. Silahkan nyalakan videonya. Saya ingin absen. Saya tidak absen satu-satu lagi. Saya absen berdasarkan video. Ya. Jadi kalau tidak menyala videomu, berarti tidak bisa saya absen secara online. Oke, Ansari belum menyala. Nanda, Nur Hikmah, Nurul Aulia. Nyalakan saja, biar tidak kelihatan. Buka tak, kalau tidak mau kasih lihat. Yang penting menyala. Ini kan kita 20. Oke, saya cek dulu siapa yang belum menyala. Ansari. Afifah. Masih ada. Afifah, nyalakan saja. Ansari dengan Afifah.
Oi, kemana ini Apipa? Apipa, anybody home? Ansari sudah menyala, tinggal. Oke, sudah menyala semua. Jadi saya hitung ya. Nanti saya absennya berdasarkan video. Tidak saya sebut lagi satu-satu. Oke, saya akan absen. 3, 2, 1. Saya ulangi dulu. Saya ulangi. Oke, 3, 2, 1. Ya, otomatis kalau saya sudah absen video, langsung terisi absen saya nanti. Ya, jadi saya tidak. Jadi kalau kamu tidak isi absen, sebenarnya sih tidak masalah, tapi bagus kalau isi. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada, saya simpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita ini adalah afiksasi, yaitu imbuhan. Imbuhan itu ada awalan, ada akhiran, ada sisipan. Untuk jelasnya akan saya kirimkan nanti videonya tentang imbuhan. Terkait dengan materi kita yaitu kata benda dengan kata kerja, ada kata kerja setelah mendapatkan imbuhan atau afiksasi dari kata kerja, dia bisa berubah menjadi kata benda. Oke, kita lanjut di grup WhatsApp dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan ke? Ada yang tahu? 7. Iya betul. Pertemuan ke-7 saya nyatakan sudah selesai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke grup WhatsApp.